Diobrolin apa? Ingat nggak? Mereka meminta skenario, data film, dan menurut kami itu tidak bisa kita kasih karena itu kan kita production house kan. Mereka datang membawa surat tugas nggak? Tidak membawa surat tugas. Oke. Dan mereka langsung pulang. Oke. Sedangkan ke Mbak Marliana, apa yang disampaikan oleh petugas saat itu, Mbak? Cuman kayak gitu aja sih, harusnya jangan dibuat film. Itu bikin nama kepolisian menjadi jelek. Saya bilang, saya di sini tidak ada menjelekkan pihak polisi ya. Saya hanya menuntut hak saya sebagai keluarga korban, menanyakan 3 pelaku ini tidak ada kabarnya sampai saat ini. Gitu. Ketika Anda ngomong gitu, polisi jawab apa? Polisi nggak lama pergi sih. Tapi Anda sempat nanya nggak, Bapak dari mana, ada surat tugasnya atau tidak dari... Saya nggak langsung nanya kayak gitu. Cuman dia datang cuman mengaku sebagai intel aja. Mengaku sebagai intel? Iya. Oke. Namun demikian, proses produksi tetap berjalan ya? Sempat ada merasa khawatir nggak ketika tetap melanjutkan itu? Yang merasa khawatir ibu ya. Ibu bilang apa, Mbak? Gimana ini kalau manggil saya kan Neng ya? Gimana Neng? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Karena mama pikir udah kehilangan anak gitu, jangan sampai nanti ada apa-apa nih sama kamu. Waktu itu saya sempat hubungin Mbak Puput juga karena saya juga merasa takut ya. Terus Mbak Puput itu siapa? Oke, dari PH ya? KPH ya. Oke, lalu? terus saya bilang ke Mbak Puput kan, kata Mbak Puput yaudah nanti jangan takut Mbak, ada kami gitu. Oke, tadi Anda bilang Anda ingin membangunkan mereka. Mereka tadi Anda bilang aparat karena sudah mendiamkan 8 tahun, 3 orang tidak kunjung berhasil ditangkap ya. Setelah ini diproduksi, Anda mulai merasa ada nggak progres bahwa penyelidikannya akhirnya dijalankan? Ada report atau update terkait kasus adik Anda? Ada, kemarin kami kedatangan dari Polda Jabar. Oke. Mereka datang terus memberitahu bahwa ini lagi diproses kembali. Yang datang siapa, Mbak Marliana? Banyak sih, bilang dari Polda Jabar. Oke. Iya. Sedang diproses tuh seperti apa? Disebutkan nggak? Enggak, cuman dia bilang kami baru menerima berkas pelimpahan Mbak. Nanti ini insya Allah lagi didalami gitu. Berkas pelimpahan setelah 8 tahun? Ya. Boleh digunakan berkas? Setelah 8 Iya. tahun baru menerima berkas? Polisi Iya. mengaku seperti itu? Iya, baru menerima berkas pelimpahan. Mereka bilang seperti itu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik nih, sambil menunggu tersambungnya Dirkrim Polda Jawa Barat, kita akan coba konfirmasi apa sesungguhnya yang menyebabkan pelimpahan berkas ini tertahan hingga 8 tahun lamanya. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi pemirsa, dan juga sudah bergabung bersama kita ini pengacara dari 5 orang terdakwa pembunuhan almarhum Vina. Ada Pak Jogi Nainggolan yang juga bergabung secara virtual malam hari ini. Selamat malam Pak Jogi, dan juga selamat malam Pak Surawan di Reskrim Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Surawan. Pak Surawan, tadi dari keluarga almarhum Vina menyebutkan salah satu yang menyebabkan ia termotivasi untuk ikut serta dalam produksi film ini adalah agar aparat terbangun gitu Pak. Aparat bangun karena setelah 8 tahun ini 3 pelaku lain masih belum tertangkap. Apa sebabnya Pak? Apa yang menjadi penyebab sebenarnya polisi kesulitan untuk menangkap ketiga pelaku lainnya yang hingga 8 tahun belum terungkap? Ya, yang pertama bahwasanya memang peristiwa ini untuk saksinya itu kan di antara mereka sendiri, tidak ada saksi dari orang lain, sehingga pada saat mereka memberikan keterangan itu hanya menyebutkan nama panggilan saja bagi pelaku-pelaku yang sekarang masih DPO, sehingga untuk melacak identitas ini kami masih butuh tambah informasi lagi dari para narapidana yang ada. Melacaknya kesulitannya bagaimana Pak? Apakah kesulitan untuk mengenali 3 pelaku lainnya, tidak mengetahui identitasnya atau tidak mengetahui keberadaannya, atau seperti apa Pak Surawan? Ya, jadi di antara mereka yang sekarang ini sudah vonis atau menjalani hukuman, mereka hanya tahu nama saja, tetapi tidak tahu dengan jelas tempat tinggalnya di mana, kemudian nama lengkapnya ini siapa. Sehingga mereka hanya memberikan ciri-ciri saja, dan itu mungkin perlu informasi tambahan terkait untuk melaksanakan para pelaku ini, Pak. Jadi selama 8 tahun polisi kesulitan karena minimnya informasi itu saja? Ya, kita memang minimnya informasi itu aja, kira. Karena ini kalau sebagai masyarakat umum kan melihat ini Pak, ini ke-11 orang ini merupakan satu geng motor. Artinya geng motor itu kan pasti mereka punya bonding yang cukup kuat ya Pak ya, kenal satu sama lain.
apakah memang benar-benar polisi percaya saja dengan pernyataan terdakwa atau pelaku lainnya yang menyebutkan nggak kenal, nggak tahu di mana, nggak tahu identitas aslinya? Sebetulnya mungkin kita juga tidak percaya begitu saja, namun tentu dari informasi-informasi yang mereka sampaikan itu kan kita sudah menurunkan tim ke lapangan pada saat memang dulu kasus ini diungkap, namun mungkin ada kesulitan dari penyidik untuk mengungkap identitas yang sebenarnya daripada para pelaku yang sekarang belum tertangkap ini, Pak. Tapi lokasinya sudah diketahui. Kalau kita lihat kan di DPO yang diterbitkan oleh Polda Jabar diketahui lokasinya ya Pak ya? Ya, kebetulan itu memang sudah dilakukan pelacakan, namun dari yang bersangkutan memang itu tidak ditemukan di rumahnya. Oke, Pak, ada satu poin lagi yang harus kami klarifikasi karena ini sangat santer sekali didiskusikan di publik bahwa salah satu hal yang menyebabkan sulitnya mengungkap 3 pelaku lainnya adalah karena adanya dugaan di antara pelaku adalah anak dari aparat. Apakah benar demikian, Pak? Kami butuh klarifikasi di sini. Sejauh ini kita belum menemukan, apalagi pelaku yang sudah tertangkap ini merupakan anak aparat ataupun ada hubungan dengan aparat. Yang 3 juga kami belum mendapat informasi terlalu jauh, namun sebenarnya yang menjadi korban justru putra salah seorang anggota kami yang ada di Cirebon. Dan juga kami mendapatkan informasi di antara pelaku yang sudah sedang menjalani hukuman saat ini, bahkan mengaku dia tidak tahu menahu begitu. Benar nggak demikian, Pak? Hanya diambil saja Ya, kemudian dijadikan sebagai tersangka. Iya, memang dalam keterangan mereka seperti itu, mereka tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Itulah kan makanya sulitnya melacak keberadaan dari 3 orang yang sampai sekarang belum tertangkap. Oke, kemudian ini juga mau mengkonfirmasi sekali lagi, tadi Mbak Marliana menyebutkan sempat ditahan oleh Intel untuk melanjutkan proses produksi film. Benarkah demikian dan mengapa alasannya? Pak Surawan? Ya, Ya, oke, Pak Surawan. Tadi Mbak Marlena menyebutkan bahwa ketika proses produksi film ini sempat didatangi oleh Intel dari kepolisian menyebutkan agar tidak melanjutkan proses produksi film. Boleh tahu nggak Pak, kenapa polisi keberatan di produksinya film ini? kami justru belum tahu terkait informasi masalah itu. Kalau memang dari pihak keluarga ada yang berurut, baik nanti juga memberikan informasi kepada kami ataupun melaporkan kepada